Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang modus kondisional. Mengingat beberapa video sebelumnya aku udah membahas tentang 3 modus lainnya, yaitu modus indikatif, modus imperatif, dan juga modus subjonktif. Nah, mengingat di dalam bahasa Prancis juga ada 4 modus dan yang terakhir adalah modus kondisional, di video kali ini aku akan membahas modus tersebut. Nah, buat kamu yang penasaran dengan video kali ini, jangan lupa untuk menonton videonya sampai selesai. Oke, jadi kondisional merupakan sebuah modus dalam bahasa Prancis dan digunakan untuk mengekspresikan sebuah hipotesis, asumsi, pengandaian, kesopanan, dan yang lain sebagainya. Dan berarti semua kejadian-kejadian itu belum terjadi, alias baru angan-angan aja, baru hipotesis, baru asumsi, seperti itu. Nah, sekarang kita coba perhatikan satu contoh berikut ini. Si j'étais riche, j'aurais beaucoup de voitures. Si j'étais riche, j'aurais beaucoup de voitures. Seandainya aku kaya, aku pasti punya banyak mobil. Nah, itu merupakan sebuah pengandaian yang berarti faktanya belum terjadi pada saat dia berbicara kalimat itu. Oke, aku harap sampai di sini paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian konjugasinya. Terkait dengan konjugasi, sebenarnya kondisional ini tidak begitu rumit karena ada beberapa jenis verba seperti verba er dan ir. Kamu bisa menggunakan bentuk infinitif itu sendiri, kemudian ditambahkan dengan akhiran imparfait. Nah, ketika kamu sudah tahu semuanya, kamu tinggal gunakan bentuk infinitif itu dan ditambahkan dengan akhiran dari imparfait. Akhirnya membentuk sebuah konjugasi pada modus kondisional. Nah, sekarang kita coba verba berikut ini, yaitu verba aimer yang berarti cinta. Maka kita temukan konjugasinya menjadi j'aimerais, tu aimerais, il aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, dan ils aimeraient. Oke, mudah kan ya? Konjugasinya tidak begitu rumit. Begitu juga untuk verba dengan akhiran ir seperti dormir, maka dia akan menjadi je dormirai, tu dormirais, il dormirait, nous dormirions, vous dormiriez, il dormirait. Oke, setelah sampai di sana, mungkin sekarang kita bisa pahami bahwa di bahasa Perancis juga ada verba-verba yang tidak beraturan atau verba irregulier. Nah, terkait dengan yang itu, kamu bisa menggunakan formula berikut ini, yaitu dengan menggunakan bentuk radikal atau akar kata dari futur simple, kemudian ditambahkan dengan akhiran imparfait. Nah, di sini aku ada satu verba yang bisa kita gunakan untuk menjadikannya sebagai kunci dalam mengkonjugasikan verba irregulier dengan menggunakan modus kondisional. Nah, di sini aku menggunakan bentuk avoir yang berarti mempunyai. Kita ketahui bentuk futur simple-nya itu adalah j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, dan ils auront. Nah, akhiran-akhiran dari futur simple itu ketika dihilangkan, kita akan menemukan sebuah radikal atau akar kata. Nah, akar kata ini kemudian ditambahkan dengan akhiran imparfait. Jadinya, kamu menemukan sebuah konjugasi modus kondisional pada kata kerja avoir. Jadinya, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Oke, kita ulang sekali lagi. J'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu modus kondisional dan juga bagaimana cara mengkonjugasikannya. Selanjutnya, di kondisi seperti apa kita bisa menggunakan modus kondisional. Nah, berikut ini merupakan rangkuman di mana kamu bisa menggunakan modus kondisional. Oke, yang pertama kamu bisa menggunakannya untuk mengekspresikan sebuah keinginan. Misalnya, j'aimerais aller à la plage ce week-end. J'aimerais aller à la plage ce week-end. Aku ingin pergi ke pantai minggu ini. Selanjutnya, kamu bisa menggunakannya untuk mengekspresikan sebuah kesopanan. Karena modus ini sangat umum digunakan ketika kamu sedang berada di restoran misalnya atau di sebuah toko. Jadi, untuk memperlihatkan situasi yang formal dan sopan, kamu harus menggunakan modus kondisional. Misalnya, je voudrais un café s'il vous plaît.
Je voudrais un café s'il vous plaît. Tolong, saya mau secangkir kopi. Nah, selanjutnya kamu bisa menggunakannya untuk mengekspresikan sebuah saran. Misalnya, tu devrais changer ton portable, c'est vieux. Tu devrais changer ton portable, c'est vieux. Sebaiknya kamu ganti HP deh, itu udah jadul banget. Nah, misalnya kayak gitu. Oke, selain contoh-contoh di atas, kamu juga bisa menggunakan modus kondisional untuk menyampaikan sebuah teguran. Misalnya, vous pourrez cesser de questionner ce problème. Vous pourrez cesser de questionner ce problème. Sebaiknya kamu berhenti mempermasalahkan masalah ini. Biar nggak rumit gitu misalnya ya. Jadi orang bilang, vous pourrez cesser de questionner ce problème. Oke, selanjutnya kamu bisa menggunakan modus kondisional untuk memberikan informasi, tapi informasinya belum valid atau belum terkonfirmasi. Jadi kayak masih kira-kira gitu. Dan misalnya contoh kalimatnya seperti ini. Cette catastrophe toucherait environ 1000 victimes. Cette catastrophe toucherait environ 1000 victimes. Bencana ini kira-kira memakan atau melukai 1000 korban. Ya, jadi masih kayak kira-kira dan itu belum pasti. Nah, yang terakhir kamu juga bisa menggunakannya untuk berandai-andai. Seperti contoh pertama yang aku sebutkan tadi. Tapi sekarang kita gunakan contoh yang lain. Misalnya kalimatnya seperti ini. Si j'étais français, je parlerais parfaitement le français. Si j'étais français, je parlerais parfaitement le français. Seandainya aku orang Prancis, aku pasti bisa berbicara bahasa Prancis dengan baik. Nah, itu merupakan sebuah pengandaian. Oke, jadi di video kali ini seperti itu. Semoga materinya bisa membantu kamu untuk belajar bahasa Prancis secara mandiri. Jangan lupa untuk baca artikelnya juga di Medium jika kamu merasa kurang informasi di video kali ini. Nah, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa.